tulis ilmiah yang baik adalah karya tulis ilmiah yang bisa mengusik jiwa. Ya, artinya bisa mendatangkan rasa ingin tahu orang lain, rasa kepo orang lain, rasa ingin berdiskusi, ya, rasa ingin bahkan mendebat hasil tulisan Anda atau hasil riset Anda. Jumpa kembali teman-teman di channel Edukasi dan Motivasi, channel yang membahas seputar dunia perkuliahan, dunia penelitian, tulis-menulis karya ilmiah, pengembangan pikiran atau wawasan intelektual, dan banyak hal lagi di seputar pengembangan diri kita menjadi insan-insan cendekia. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu topik yang menarik yang tentu merupakan pergulatan kita sehari-hari, berkaitan dengan status kita sebagai seorang mahasiswa, yaitu bagaimana atau cara menulis karya tulis ilmiah yang disukai. Disukai oleh siapa? Tentu Anda sendiri yang menyukainya, kemudian dosen-dosen Anda, teman-teman Anda, masyarakat ilmiah atau masyarakat intelektual menyukai hasil kerja karya ilmiah kita. Nah, ada hal-hal yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman, apa yang kemudian menjadi hal-hal mendasar yang kemudian menjadi ciri atau poin-poin yang kemudian bisa menarik minat orang lain untuk menyukai hasil kerja kita atau bahkan dosen kita sendiri. Yang paling pertama, dan itu tidak mungkin terjadi, yaitu sebuah penelitian atau sebuah karya tulis ilmiah selalu berdasarkan pada riset yang disebut dengan riset berbasis masalah. Nah, masalah ini merupakan materialnya atau bahan dasar untuk melakukan sebuah kerja riset yang berujung pada penulisan atau pelaporan karya ilmiah itu atau karya riset itu. Jadi, tidak ada masalah, ya tidak ada penelitian. Tidak ada masalah, tidak ada yang mau dituliskan. Nah, tentu teman-teman bisa melihat di video-video saya yang lain terkait dengan apa itu hakikatnya atau sejatinya yang disebut dengan masalah penelitian. Atau nanti kita coba ulas lagi ya lebih detail. Itu yang pertama, bicara tentang bahwa karya tulis ilmiah yang disukai adalah memang berbasis pada masalah, bukan hal-hal yang dikarang-karang saja. Ada fenomenanya, ada realitasnya. Dan inilah yang kemudian berkaitan dengan apa yang disebut dengan poin yang kita orang-orang selalu sebut dengan aspek novelty. Jadi karya tulis ilmiah yang disukai itu adalah karya tulis yang mengandung unsur novelty, ya, bukan novel, bukan karya novel ya, maksudnya novelty, bersifat kebaharuan. Artinya bukan mengunyah-ngunyah atau mengulang-ulang sesuatu yang sebenarnya sudah dituliskan orang lain atau sudah diriset orang lain. Karena mungkin hanya berpikir karya tulis itu hanya sekedar memenuhi syarat untuk kelulusan. Ingat, riset itu bukan bicara tentang soal syarat kelulusan, tetapi riset itu merupakan sebuah kerja ilmiah yang kemudian betul-betul memberikan manfaat bagi kehidupan orang banyak. Nah, kemudian kita bicara tentang yang berikutnya, bahwa karya tulis ilmiah yang disukai orang adalah karya tulis ilmiah yang bukan karangan, ya, bukan mau-maunya pikiran kita, tetapi berbasis pada apa disebut dengan data atau informasi yang teruji, ya, artinya dapat dikonfirmasi bahwa ketika Anda mencari data itu kemudian kalau orang lain juga bisa temukan. Ya, jadi penulisan karya tulis ilmiah yang baik itu berdasarkan pada data-data real, data-data empiris, data-data yang bisa ditunjukkan, data-data yang bisa dibuktikan. Karya tulis ilmiah yang baik selalu berkaitan dengan penggunaan bahasa yang baik, ya. Artinya, ya, sebuah karya, ya, capek-capek Anda sudah menulis atau meriset, kemudian ketika Anda melakukan pelaporan dalam bahasa tulis dan bahasa tulis itu tidak bisa menunjukkan kejernihan Anda, kebernasan Anda di dalam mengungkapkan atau mendeskripsikan ataupun mengeksplanasi pekerjaan Anda, tentu itu akan menjadi sesuatu yang memusingkan orang lain, ya. Anda sendiri nanti bisa pusing loh, ya. Apalagi pembacanya, teman-teman Anda, dosen pembimbing Anda jadi pusing. Apalagi masyarakat ilmiah. Kalau seorang penulis, orang yang membuat karya tulis ilmiah berdasarkan riset dan kemudian tidak memiliki kemampuan kebahasaan yang baik atau bahasa yang baik, itu akan merepotkan, teman. Karya tulis ilmiah yang baik berikutnya adalah karya tulis ilmiah yang kaya dengan referensi, ya, kaya dengan referensi buku, kaya dengan referensi jurnal,
dan informasi-informasi dari sumber-sumber terpercaya lainnya. Nah, hanya saja menjadi catatan bahwa jangan sampai referensi Anda itu tidak relevan dengan topik yang sedang Anda bicarakan atau yang Anda sedang riset. Jadi, karya tulis ilmiah yang baik selalu ditopang oleh dialektika atau diskusi dengan kerangka pikir teori-teori atau pengetahuan yang lain. Ya. Nah, berikutnya, ciri karya tulis ilmiah yang baik itu bicara tentang karya tulis ilmiah yang dipublikasikan. Nah, sebuah karya ilmiah yang tidak dipublikasikan tentu menimbulkan rasa ketidaksukaan bagi orang lain, ya, bagi masyarakat akademik. Karena apa? Mereka tidak tahu apa yang Anda kerjakan, apa yang teman-teman sedang riset, sehingga mereka seolah-olah tidak diberi akses, tidak diberi pintu masuk untuk juga ingin tahu sebenarnya, ya, sebab publikasi itu merupakan cara kita untuk berkomunikasi dengan para periset-periset yang lain. Karya tulis ilmiah yang baik adalah karya tulis ilmiah yang bisa mengusik jiwa. Ya, artinya bisa mendatangkan rasa ingin tahu orang lain, rasa kepo orang lain, rasa ingin berdiskusi, ya, rasa ingin bahkan mendebat hasil-hasil tulisan Anda atau hasil riset Anda. Sebab sebuah karya tulis ilmiah yang baik selalu mendatangkan, ya, keinginan untuk melakukan pengujian atau menguji apakah karya ilmiah itu pantas untuk menjadi dokumen dari temuan-temuan yang layak untuk dipublikasikan atau disebarluaskan. Jadi teman-teman, ya, buatlah karya tulis ilmiah yang mengusik jiwa. Yang terakhir adalah karya tulis ilmiah yang baik adalah karya tulis ilmiah yang kemudian menyisakan ruang bagi teman-teman yang lain untuk melakukan penelitian-penelitian yang lebih luas lagi atau lebih dalam lagi untuk memeriksa variabel-variabel yang lain atau konsep-konsep yang lain yang belum sempat Anda sentuh atau Anda publikasikan. Nah, teman-teman, itu semua dari ciri-ciri karya tulis ilmiah yang disukai setidaknya oleh masyarakat ilmiah, oleh diri Anda sendiri, dosen, teman-teman, dan semua lapisan masyarakat ilmiah. Teman-teman sekalian, selamat menulis karya ilmiah yang baik. Sukses buat teman-teman, baik selama di bangku kuliah maupun nanti setelah bergabung menjadi insan atau masyarakat akademik atau masyarakat ilmiah. Sampai jumpa di konten-konten yang lain. Saya Bella Padatu, salam hebat dan salam trio.